Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 4 yang semuanya bahagia. Hari ini kita ketemu lagi. Kita pada kesempatan kali ini akan belajar tentang surat Al-Alaq ya. Nah, kita awali bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum saya mulai pelajarannya, saya ingin menyampaikan bahwasanya fokus pelajaran anak-anak untuk Al-Quran untuk kelas 4 adalah mengenal hukum bacaan nun bersukun dan tanwin. Oke. Saya harap semua ibu wali murid membantu Ananda belajar di rumah sebisa mungkin mendampingi. Mohon maaf karena video terkadang juga belum sepenuhnya bisa dipahami anak-anak. Meskipun materi ini tidak ada di buku paket, saya harap orang tua dan anak-anak di rumah tetap bersemangat untuk mempelajarinya. Materi ini memang awalnya terasa sulit ya. Awalnya sulit, tapi saya yakin kalau dengan sering diulang-ulang, insya Allah akan bisa dengan sendirinya. Mohon bantuannya pada wali murid, Bapak Ibu, untuk membantu memahamkan kepada anak-anak bagaimana hukum nun bersukun dan tanwin seperti video yang sudah saya kirim. Baik, anak-anak, kita mulai. Nah, sekarang kita belajar tentang surat Al-Alaq dan kisah turunnya. Jadi yang pertama adalah surat Al-Alaq ini anak-anak adalah surat atau wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana surat Al-Alaq ini turun ketika Nabi sedang bertahanus di Gua Hira. Jadi Nabi sedang bertahanus di Gua Hira, lalu turunlah surat Al-Alaq. Nah, jadi begini, dulu itu memang Nabi itu seringkali bertahanus menyendiri berzikir di Gua Hira. Nah, Gua Hira ini letaknya di atas gunung, ruangannya juga kecil. Dan kalau mau naik ke Gua Hira itu membutuhkan tenaga yang luar biasa, butuh kerja keras yang ekstra ya. Jadi tidak mudah. Nah, ketika pada bulan Ramadan, tepat Nabi Muhammad pada usia 40 tahun, Nabi itu didatangi, di hadapannya datang malaikat Jibril, ya kan? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengucapkan kalimat Iqra. Lalu berkata lagi malaikat Jibril, Iqra. Kata Nabi, ana biqori, saya nggak bisa baca. Sekali lagi, Iqra, kata malaikat Jibril. Ana biqori, dijawab lagi sama Nabi, saya nggak bisa baca. Lalu Nabi didekati oleh malaikat Jibril, lalu dipeluk, didekap. Setelah itu wahyunya itu disempurnakan menjadi surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sampai diteruskan pada ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sampai ayat 1 sampai ayat 5 diteruskan. Setelah itu alhamdulillah Nabi dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan itu. Tapi Nabi masih terbata-bata dalam membacanya. Dalam mengucapkan kalimat 5 ayat Al-Alaq itu terbata-bata, terburu-buru gitu. Nah, jadi Allah menegur, kalau baca Quran nggak usah buru-buru, tenang ya, tenang, lembut, yang penting lancar gitu. Akhirnya Nabi Muhammad lancar membacanya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah itu beliau turun dari gunung kembali ke rumahnya Siti Khadijah, istrinya, minta untuk diselimuti karena pada waktu itu Nabi turun dalam keadaan menggigil badannya, ya, menggigil. Jadi dia minta selimut kepada istrinya yang bernama Khadijah. Anak-anak, inilah awal mula bagaimana Nabi Muhammad itu
pertama kali menjadi seorang rasul. Diangkat menjadi rasul itu pada usia 40 tahun di Goa Hiro. Suratnya yang turun adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Paham ya? Nah, memang dulu itu Nabi suka kalau bulan Ramadan ke Gua Hiro. Tapi sebelumnya nggak ada malaikat yang datang. Pas pada usia 40 tahun, malaikat Jibril datang membawa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Paham ya? Nah, saya lanjutkan. Nah, oke. Ini adalah bunyi surat Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, besok-besok kita hafalkan sama-sama ya. Nah, oke anak-anak. Nah, semoga videonya bermanfaat ya buat kalian. Jangan sampai patah semangat untuk belajar. Sekarang kan lagi musim corona. Jadi anak-anak kan kegiatannya sedikit di rumah. Daripada bermain atau main HP atau tiduran, lebih baik anak-anak bisa mengaplikasikan surat Al-Alaq itu dengan cara banyak membaca buku ya. Silahkan baca buku apa saja, cerita Nabi, dongeng, novel, boleh. Silahkan baca buku. Orang yang membaca buku itu insya Allah akan luas pandangannya. Ilmu pengetahuan dapat banyak. Ingat kan kata Pak Sul kemarin, membaca adalah jendela dunia. Maka membacalah. Dengan membaca kita seperti berpetualang keliling dunia. Paham ya? Oke anak-anak, semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.